Yang terhormat Bapak Kepala SMK PGRI 1 Nganjuk atau yang mewakili, dan Bapak Ibu guru hebat SMK PGRI 1 Nganjuk yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan sholawatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Febrina Ika Cahyaristi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK PGRI 1 Nganjuk. Dan untuk mengawali acara hari ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Untuk berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Nganjuk atau yang mewakili, dan kali ini akan diwakili oleh warga kesiswaan yang terhormat kepada Ibu Indrawati. Kami persilakan. Terima kasih Pak Fenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMK PGRI 1 Nganjuk. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kesehatan oleh Allah untuk melakukan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf Bu Febri tidak bisa hadir, tidak bisa bersamai kita semua karena ada rapat dinas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mewakilkan saya untuk mendampingi pelajaran. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, pada pagi hari ini ada diseminasi dari budaya positif dari calon guru gerak, terutamanya adalah Bu Febrina Eka Cahyaristi. Dan budaya positif ini besar harapan nanti Bu Febri bisa menerapkan, bisa mentransfer ilmunya kepada Bapak Ibu guru semuanya, sehingga nanti Bapak Ibu guru yang belum bisa mengikuti CGP minimal panjenengan semua nanti mendapatkan ilmu, bisa menerapkan budaya positif. Mohon maaf, ini sebenarnya budaya positif itu juga sudah ada pada Bapak Ibu guru semuanya. Intinya nanti sebagai pelengkap atau penambah bagaimana sempurnanya kita semua mendidik anak-anak bangsa mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu sehingga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang hebat sehingga tercapainya sudah well-being. Jadi mohon nanti diikuti dengan sesama, besar harapan ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan semua dan anak didik kita. Begitu dari saya, tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga Bu Febri nanti bisa menjalankan presentasinya dengan baik. Nanti Bu Febri bisa menyampaikan ilmu-ilmunya, kiat-kiatnya, bagaimana membuat budaya positif, budaya negatif menjadi budaya positif. Bisa memposisikan diri kita ini adalah sebagai pendidik. Begitu dari saya, mohon maaf bila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra yang sangat mengaturkan. Untuk selanjutnya dalam penyampaian diskriminasi budaya positif kepada yang terhormat Ibu Febrina Eka Jaya Rizky, dipersilakan. Terima kasih Pak Febrina sudah memandu acara dan Bu Indra sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan sambutan. Ya, sebelumnya saya sapa dulu audiens yang di sini, ya. Selamat pagi. Pagi. Terus sekarang, ya, saya awali dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, ya. Di tengah terik panas matahari yang sangat menyengat, ya, dan membuat kering tenggorokan, sehingga menjadi kita sangat mencintai memberi yang namanya es. Tapi hati-hati dengan es, karena es itu apa? Dingin tapi terkadang juga menyakitkan. Karena kadang besoknya terus flu, terus batuk, terus iya, sebenarnya saat. Kemudian juga bisa membuat perut bun dan buncit. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk apa istilahnya ya, mendiskriminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Sebenarnya saya di sini bukan bermaksud menggurui, ya, kita hanya sharing, istilahnya kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama mencoba untuk menerapkan demi kebaikan anak bangsa yang sudah diamanahkan dan diberikan kepada kita. Nah, ini saya bacakan dulu untuk judulnya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar atau mungkin pernah tahu atau bahkan mungkin sudah menerapkan budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa? Budaya positif. Ada yang tahu? Mungkin Datang di sekolah tepat waktu, Bu. Oke, datang di sekolah tepat waktu, bisa, itu termasuk budaya positif. Kemudian apalagi budaya positif yang lain selain datang tepat waktu? Itu positif atau negatif kira-kira? Menikah lebih dini? Negatif. Iya. Positif kalau istilahnya dari segi agama mungkin halal itu lebih baik Pak Ustadz ini. Oh gitu. Nah itu. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang memiliki nilai-nilai yang positif atau yang baik, ya, itu secara universal atau umum. Untuk konsep inti budaya positif sendiri ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi pelaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu dari konsep inti tersebut. Nah, yang berikutnya ini pembelajaran dengan paradigma guru. Nah, karena di sekolah kita kan sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka,
Sumer, KM bisa. Nah, untuk kurikulum Merdeka sendiri ini kan menerapkan yang dijadikan acuan adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen ini. Bapak Ibu sampun kersa sedaya nggih. Sampun. Nggih, kok ada 6 bagian atau 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begini maksudnya Ibu dan Bapak guru hebat. Setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Kemudian psikologi dari psikologinya juga berbeda. Meskipun dilihat dari umur atau usia atau tingkat sekolah sama ya, sama, misalkan sama-sama kelas 2, sama-sama kelas 1, kelas 10. Nah, belum tentu dari segi psikologinya itu sama. Dan kita sebagai guru hanya bertugas sebagai penuntun. Dalam arti kita itu dilarang istilahnya mendikte atau bahkan menyetir siswa. Itu sebenarnya tidak boleh, karena setiap siswa memiliki kodratnya masing-masing. Kalau kata filosofi, kalau saya mengutip filosofi dari Kiai Dewantara, bahwa setiap anak itu dia terlahir dengan kodratnya masing-masing, ya, kodrat alam kalau kata Kiai Dewantara. Jadi misalkan si anak itu ada yang pandai atau nilainya selalu bagus, ada yang nilainya selalu jelek atau istilahnya kurang bagus lah ya. Nah, tapi dia dari segi olahraga yang nilainya kurang itu tadi dia lebih menonjol. Berarti dia di pelajaran lemah, tapi di lapangan dia lebih menonjol dari temannya yang misalkan nilainya bagus di pelajaran matematika itu tadi. Jadi memang istilahnya dia kodratnya atau keterampilannya memang berbeda. Seperti ibaratkan kalau hewan ya, kalau monyet itu pandai memanjat dan ikan itu pandai berenang, kita tidak bisa memaksakan ikan itu juga bisa memanjat. Kita juga tidak bisa memaksakan monyet untuk berenang seperti itu, karena memang sudah punya kodrat alamnya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk pengembangannya kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang berikutnya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah miskonsepsi, yaitu kesalahan konsep yang sering saya sendiri juga sering salah dalam memahami konsep-konsep ini. Jadi kita sebagai guru itu sering berilusi bahwa guru adalah pengontrol siswa. Jadi karena kita lebih dewasa, kita lebih tua dari siswa, jadi kita bisa mengontrol siswa. Itu salah Bapak Ibu guru sebenarnya. Saya sendiri juga sering seperti itu. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa. Kalau kita yang mengontrol siswa, berarti siswa tersebut misalkan akan tertib, akan patuh kalau misalkan ada hanya saat ada guru. Tapi pada saat tidak ada
kebiasaan buruk mereka. Jadi itu sebenarnya kesalahan atau ilusi. Siswa mengontrol, kita bisa mengontrol siswa. Kemudian kesalahan ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya penguatan positif, misalkan kita memberikan sebuah hadiah. Nah itu sebenarnya juga keliru. Kan kita beranggapan kalau dia itu bisa memberikan motivasi, tapi sebenarnya itu juga keliru. Nanti kalau tidak diberi hadiah, berarti dia tidak akan mau untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita sering mengkritik siswa si A, kamu kok selalu datang terlambat, jadi nyapoe, misalkan seperti itu. Besok jangan terlambat lagi, itu kan kritik ya. Kemudian kenapa rambutmu kok di ada dalan tuh nih, biasanya kan seperti itu, anak-anak itu membuat model potongan rambut yang ada apanya itu, apa Pak Oli itu, dalan tuh itu kan galengan itu kan biasanya seperti itu, kritik ya, itu mengkritik, tapi kita berharap kan dengan demikian dia akan mau mengubah gaya rambutnya, tapi ternyata kan tidak. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah itu juga keliru. Meskipun kita sudah dewasa, dari siswa yang katanya dewasa itu sudah banyak makan asam dan garam, tapi belum tentu istilahnya posisi atau keadaan kita itu sama dengan yang dialami siswa saat ini. Misalkan ada siswa yang datang terlambat. Terlambatnya kenapa? Terlambatnya karena mungkin ada itu satu siswa kita katanya kalau pagi motornya gantian dengan kakaknya. Kakaknya jualan ayam ketaki, dan kalau pagi itu kakaknya harus belanja ayam dulu ke pasar. Dan pas hari itu kakaknya pulang atau kembali ke rumahnya kesiangan, akhirnya dia juga berangkat sekolah kesiangan. Nanti kalau kakaknya tidak ke pasar, maka hari itu tidak akan bisa jualan. Seperti itu contoh-contohnya. Nah ini ya miskonsepsi atau istilahnya kesalahan konsep tentang teori kontrol kita sebagai guru. Yang berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kan kita lebih menstimulus mengharapkan respon demikian, respon A, respon B. Misalkan yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Maksudnya kita memposisikan siswa sebagai kita, berarti sama. Padahal yang sebenarnya adalah kebutuhannya ini antara kita dengan siswa itu berbeda keadaannya. Itu dari kontrolnya berarti realitas kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi perspektif atau pandangan siswa dan pandangan kita itu belum tentu sama. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu kan seperti itu. Kalau ada siswa melakukan kesalahan, berarti dia dicap sebagai cah nakal, seperti itu. Ini telatan, ini bolosan. Ya kan? Apakah semua anak seperti itu? Tidak. Pada kenyataannya siswa yang sering istilahnya membuat gaduh di kelas, kemudian dulu suka keselengean, itu saat ini pada saat dia lulus dia malah sukses. Banyak alumni PGRI yang seperti itu, yang dulu sering bolos ternyata dia sukses. Jadi belum tentu, dan kita tidak boleh mengejudge ya, mengejudge suatu perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah ini itu stimulusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini, kalau dia nakal, kalau dia sering membuat gaduh di kelas, mungkin dia kurang perhatian. Kemudian dia mencari perhatian gurunya dan teman-teman sekelasnya. Mungkin di kelas dia tidak ada teman, akhirnya dia ingin mencari teman dengan membuat gaduh tersebut agar diperhatikan. Bisa seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk stimulusnya. Kemudian untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam arti di sini kita harus menumbuhkan apa? Menumbuhkan istilahnya kemauan dari diri kita sendiri, karena baik buruknya diri kita adalah kita sendiri yang menentukan dari faktor dalam, ya, dari hati istilahnya. Kemudian untuk yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah seperti itu. Kalau kita misalkan biasanya kita sealus-alus ya Pak Yun, kalau misalkan mempengaruhi siswanya, Mas besok jangan pakai baju katalpak atau baju praktek kalau nggak praktek. Ya, loh Bu, loh Pak, saya kan baju bekas saya misalkan robek atau mana. Kemudian masih istilahnya dia masih banggil ya, susah untuk bilang iya, itu tidak mau. Akhirnya bagaimana? Kita yang sering lakukan, kita paksa. Biasanya memaksanya dengan ancaman. Pokoknya saya iso nak gawe tenteng misalkan seperti itu. Nah itu adalah pemaksaan, adalah saat bujukan gagal. Itu boleh atau tidak kira-kira seperti itu? Tidak boleh. Nah, harusnya kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan, berarti kalau misalnya sobek Pak, berarti minta tolong ibunya untuk dijahit, seperti itu. Jadi kita beri pilihan-pilihan agar bisa melaksanakan apa yang kita inginkan dari anak tersebut. Kemudian yang terakhir, ada model berpikir menang kalah. Kalau dulu menang kalah, kalau di siswa kita wes budal sih, pokoknya menang kalah carry kan seperti itu biasanya ya. Nah sebenarnya itu adalah afirmasi negatif ya. Harusnya kita ini selalu berpikiran menang, jadi lomba untuk menang itu. Jadi afirmasinya positif. Kalau menang kalah wes pokoknya budal sih. Nah itu berarti afirmasinya negatif. Harus kita rubah ke teori kontrol dengan model berpikir menang. Jadi kita pasti menang. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya,
disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang berarti latihan atau belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Dalam arti di sini nilai keyakinan itu adalah nilai yang ada dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Kalau dipengaruhi pihak lain, ya tadi seperti tadi, kalau misalkan tidak ada gurunya, dia akan kembali seperti semula, hanya takut pada gurunya saja, tidak akan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Jadi sebenarnya saya juga baru tahu di program guru penggerak ini, kalau misalkan hukuman maupun hadiah itu sebenarnya tidak baik untuk mental siswa atau murid, karena itu tadi, kalau hukuman nanti dia hanya akan melaksanakan kalau ada gurunya, kalau hadiah dia tidak akan mau melakukan kalau tidak ada imbalan atau hadiahnya. Pembiasaan yang buruk gitu, seperti itu. Saya juga baru tahu. Saya pikir dengan memberikan reward, memberikan hadiah itu adalah bisa memotivasi siswa, tapi ternyata keliru. Ya nanti kita akan rubah pelan-pelan gitu, sama-sama saling mengingatkan untuk perubahan ke disiplin positif yang lebih baik. Kemudian ini kesimpulannya dari itu tadi, disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ini organisasi yang ada di dunia ini. Pertama, di Indonesia sendiri itu menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibu ini dari Ibu juga ada untuk nilai kebajikannya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan empati. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Maaf kalau saya salah beneran bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan. Nah, dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Gen apa betul? Ya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
menginginkan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ada 5, kita kelompokkan jadi 5 ya, lebih fokus lagi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita perlu apa? Pak Wira ini biasanya untuk uang untuk apa Pak Wira? Untuk makan, ya berarti kebutuhan kita makan manusia adalah yang pertama makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup, betul sekali. Jangan hidup untuk makan. Aliran ya. Oh sekarang berproses. Ya monggo sekali di oh di sudah sabun. Kemudian untuk yang bertahan hidup berikutnya adalah pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kesehatan itu juga sangat penting untuk bertahan hidup. Oke. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini juga sangat penting. Anak-anak kita, anak didik kita, murid kita itu juga sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumahnya biasanya saya kalau home visit ke siswa itu kebanyakan adalah siswa-siswa dengan keadaan broken home atau istilahnya kurang harmonis di keluarga ya. Oleh karena itu di sekolah dia biasanya sering mencari perhatian. Dia ingin menunjukkan ini yang dia cari sebenarnya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu. Jadi kalau ada siswa seperti itu berarti kita harus melakukan pendekatan dan pendekatan dengan rasa kasih sayang. Tapi hati-hati Bu Sinten, nanti kalau terlalu dekat biasanya disalahartikan oleh siswa gitu. Perhatian beda, kecuali kalau saya mungkin kan sudah emak-emak ya, jadi beda. Kalau yang gitu, kalau mama itu bapak-bapak yang kan perhatian. Ya, gitu. Kasih sayang itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok gitu. Oh iya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Nah penguasaan kadang ada istilahnya orang yang ambisius istilahnya ya. Itu termasuk butuh juga sebenarnya penguasaan. Kalau ambisius berarti rasa kebutuhan penguasaannya berarti lebih tinggi. Ya, sebenarnya semua orang itu punya rasa penguasaan, hanya kadarnya yang berbeda-beda. Ini yang pertama adalah harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu penguasaan. Sama seperti siswa juga demikian. Harga diri biasanya kan seperti itu. Gelutnya apa gelut? Harga diriku. Lanya apa harga diri? Lah pacarku di WA amin. Harga diri kalau bos pacar kok serwi ABA. Misalkan seperti itu. Biasanya anak-anak mengatasnamakan harga diri. Gitu. Kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi. Biasanya ada siswa yang mengumpulkan cepet-cepetan
cepetan ya istilahnya, cepetan. Tapi konconya boleh nyontoh, ya aku nyontoh, lumber, misalkan gitu, aku lumber. Lah tapi dia mengumpulkan paling cepat. Nah seperti itu dia ingin ini pengemasannya, dia pengen diakui kalau dia itu berprestasi. Jadi aku tuh lebih bisik daripada temannya. Itu pengakuan juga, penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini kebebasan. Kadang anak-anak juga ingin merasakan yang namanya kebebasan. Dia itu pengen dianggap sudah besar, apalagi siswa SMK yang sudah besar, dia sudah mandiri. Tidak suka kalau misalkan dinasehati, kok kayak kecil ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang kelima ada kesenangan. Nah anak-anak ini paling senang kalau pelajaran bermain, humor. Kemudian antusiasme, tertawa, itu biasanya kita selingi pada saat jam pelajaran kita, agar anak-anak tidak jenuh dan tidak bosan. Seperti itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia, termasuk siswa kita juga butuh itu. Dan yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah ini tadi, apa yang bisa memotivasi perilaku manusia kira-kira? Ini tadi, kita kan beranggapan bahwa ini tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena sudah membuat istilahnya perjanjian dengan wali kelas, besok tidak datang terlambat lagi, dia akhirnya datang ke sekolahan tidak terlambat. Tapi suatu ketika wali kelas tersebut dia tahu, misalkan seperti saya hamil kemudian cuti, berarti kan agak lama kalau cuti hamil, berarti Bu Febri nggak masuk, berarti nggak apa-apa tak rodok mampir kantin sih, misalkan gitu. Berarti dia hanya takut dengan wali kelasnya atau hukuman yang sudah dia buat perjanjian dengan wali kelasnya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga kalau misalkan sudah mendapatkan imbalan, nanti kalau misalkan kamu mengerjakan, saya beri nilai 90 misalkan. Kalau mengerjakan tulisanmu bagus, kalau benar, kalau kamu tepat waktu, nilai 90 misalkan dulu. Kalau misalkan dia, apalagi kalau imbalan biasanya Pak Yudi biasanya sering memberikan coklat kepada siswanya. Voucher, voucher apa Pak? Kopsis, ya. Nah seperti itu. Kalau tidak ada voucher berarti tidak mau mengerjakan. Mau kayak voucher biasanya kayak voucher. Berarti kamu ngesok aja, kan pas nenek imbalan voucher nih, misalkan seperti itu. Berarti itu hanya mengharapkan imbalan. Ini berarti termasuk dua unsur ini berarti termasuk motivasi ekstrinsik karena dipengaruhi dengan hal-hal di luar dirinya itu tadi. Kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu baru motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Ya. Dan yang berikutnya ada hukuman. Nah,
Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah ini kalau saya dulu sering seperti itu. Biasanya siswa yang datang atau masuk terlambat di jam pelajaran saya suruh push up biasanya. Tapi sekarang sudah istilahnya saya hindari, karena kadang anak-anak juga protes, itu termasuk kekerasan fisik katanya, menghukum dengan push up. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, karena memang sebelumnya mungkin ada perjanjian antara siswa dengan gurunya sesuai dengan peraturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya kenapa? Karena sulit terus ditanya, terus dipantau, ditanya. Awakmu neh. Ngono telat misalkan seperti itu kan dibuat rasa tidak nyaman dari diri siswa. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi dideloi. Awakmu ini yang metu tau, ini mencolok misalkan. Awakmu ini bolos kan gitu. Memonitor siswa. Itu konsekuensi. Nah, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi ini lebih istilahnya ke pendekatan siswa dari hati ke hati, dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita bekerjasama dengan siswa. Kemudian siswa dicoba untuk diminta kemudian mencari solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, dalam arti seperti saya tadi meminta push up anak-anak untuk push up jika anak-anak terlambat masuk ke jam pelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Itu tadi selalu mengingatkan dan menegur. Berarti membuat rasa bersalah pada siswa. Kemudian teman biasanya kalau sudah akrab dengan siswa kan, ayolah please, tidak oleh koyok mono ya. Jangan seperti itu misalkan. Jangan seperti itu please. Tolong kali ini ya, tolong tertib misalkan seperti itu, demi Bu Febri misalkan. Nah seperti itu berarti posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau itu tadi seperti wali kelas, sayang misalkan si A itu kan sudah alfanya itu banyak misalkan. Nah itu setiap hari saya cek ke kelas untuk kehadirannya. Nah, itu berarti pemantau, memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian yang berikutnya adalah manajer. Manajer itu kita mencari solusi bersama siswa. Nah kita lihat ini contoh-contoh kalimatnya. Ini kasusnya, misalkan siswa datang terlambat ke sekolah. Bersihkan kamar mandi. Tiap hari datang terlambat, misalkan seperti itu. Itu berarti termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian misalkan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu misalkan. Itu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, karena ada kata-kata selalu mengecewakan
mengecewakan bapak ibu. Tuh dia istilahnya gurunya ingin membuat rasa bersalah pada siswa. Kemudian yang berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu misalkan seperti itu berarti sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu membersihkan kamar mandi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Yang berikutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalkan seperti itu. Tahu Bu, misalkan dia menjawab, berarti dia sadar atas apa yang dia lakukan atau yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kan dari dirinya sendiri. Itu berarti posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang berikutnya ini, posisi kontrol apakah aku? Ya, kita coba meraba-raba nih. Posisi kontrol apa? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Apa? Membuat rasa bersalah untuk bapak-bapak? Sama. Membuat rasa bersalah. Ya, karena membuat rasa bersalah. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kira-kira Pak Robi menghukum, Bu Selvi rasa bersalah, Pak Yudi pemantau. Ada 3 jawaban ini ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. 4 jawaban. Akhiran teman. Tapi kalau teman sepertinya bukan ya. Kalau teman kan ya friend, sudah dekat. Ini merasa bersalah atau apa Pak Robi? Menghukum. Pak Yudi memantau. Kita lihat jawabannya. Ya, penghukum. Ya. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Apakah benar jawabannya manajer? Iya, manajer. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Besti ya, besti. Ya, masih kontrol sebagai besti. Ya, betul sekali, sebagai besti atau teman. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Penghukum? Pemantau? Pemantau. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, pemantau. Betul sekali. Nah, keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Atau mungkin sudah buat malah keyakinan kelas dengan anak-anak? Belum. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas?
Kenapa kira-kira? Ya, Bu Selvi silakan. Peraturan dibuat oleh sepihak atau salah satu, ya, atau satu pihak saja, atau sekolah atau pemangku kepentingan. Nah, betul sekali. Sedangkan keyakinan kelas, ya, kesepakatan atau dibuat bersama-sama. Betul sekali. Coba kita lanjutkan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya kemarin membuat keyakinan kelas dengan siswa kelas 10 TPM, ya. Alhamdulillah bisa dengan lancar dan hasilnya adalah ini, tidak tampak di tulisan yang kecil, sangat kecil. Jadi dari beberapa itu tadi yang disampaikan anak-anak, kita ubah ini keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama, ya. Kemudian kita ubah ke dalam sebuah kalimat positif, karena kalimat positif itu akan memberikan afirmasi yang positif pula. Misalkan, jangan memainkan HP atau menggunakan HP saat pelajaran. Kita ubah kalimat positif menjadi apa? Kalimat positifnya menggunakan HP sesuai kebutuhan. Betul sekali. Jadi misalkan kalau sekarang kan kita sesuai dengan perkembangan zaman, ya, pembelajaran kan juga kadang membutuhkan HP. Jadi sesuai kebutuhan, menggunakan HP sesuai kebutuhan, ya, mengubah kalimat menjadi positif. Nah, ini dari beberapa kemarin keyakinan akhirnya dirumuskan ada 7 keyakinan yang disepakati. Yang berikutnya, nah ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita misalkan istilahnya ada siswa yang melakukan pelanggaran atau keyakinan kelas, itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk penyelesaiannya dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimatnya ini, ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu termasuk penstabilan identitas agar dia tidak merasa dihakimi pada saat apa? Ya, kita panggil atau kita cari solusi bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu
sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang berikutnya adalah, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Gitu. Nah, ini kemarin saya sempat melakukan penerapan segitiga restitusi dengan salah satu siswa yang karena pada saat pelajaran saya, siswa tersebut makan di kelas karena dengan alasan dia belum sempat sarapan di rumah karena takut terlambat, sedangkan dia punya sakit mah. Jadi dia akhirnya karena takut terlambat, dia membawa makanannya ke sekolahan dan memakan pada saat jam pelajaran saya. Ya, itu dia mengatakan karena dia sebenarnya bangunnya pagi, tapi karena dia istilahnya lama dandan dan kemudian masih mengerjakan pekerjaan rumah, membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, akhirnya dia istilahnya melihat jam, ternyata sudah jam 7:10. Akhirnya dia buru-buru dan langsung membawa makanannya ke sekolah, sehingga dia makan itu. Tapi dia bersedia untuk berubah, istilahnya tidak mengulangi kesalahannya dan mengakui bahwa hal yang dilakukan adalah kesalahan karena tidak sesuai atau melanggar dari keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas menghargai orang lain. Nah, ini dia mencari solusi. Dia akan bangun lebih pagi lagi dan sarapan di rumah. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan selesai tadi. Jadi bukan berarti kalau misalkan ada kesalahan kemudian kita marahi dan menghukumnya, tapi kita harus mencari dulu kenapa dan alasan apa yang membuat anak tersebut makan di dalam kelas, melakukan kesalahan-kesalahan
melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, untuk kesimpulan hari ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Ini ada sedikit pantun, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa. Oh ya, oke, saya ulangi ya kalau gitu ya. Ya, terima kasih atas pujiannya, meskipun itu hanya untuk membanggakan saya, ya kan, menyenangkan saya. Oh iya. Saya lanjutkan ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian penjelasan dari saya.